Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang, apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres atau salah satu parpol atau Alex terhadap kasus dugaan korupsi Formula E. Dan KPK menegaskan tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Menurutnya hal itu tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK. KPK juga menyebut tidak ada rasa takut sedikit pun ketika misalkan nanti Anies Baswedan ikut menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KPK menegaskan bahwa apa yang dilakukan terkait kasus hukum adalah profesional. Siapapun terlibat pasti akan ditindak, termasuk seandainya Anies Baswedan itu terlibat. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum, bahkan sudah menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada alasan penyelidikan itu berhenti karena di kasus Formula E itu sudah ada niat jahat atau bahasa hukumnya disebut mens rea. Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. Bahkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI itu sudah mengingatkan akan ada masalah administrasi dalam pemaksaan penyelenggaraan Formula E itu. Tapi Anies malah menerbitkan instruksi yang memaksa Dispora DKI akhirnya harus terpaksa membayar komitmen fee. Dan pada titik ini sebenarnya posisi Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju oranye KPK. Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Zaman sekarang kalau nggak gila nggak asik. Kalau pengen asik ya gila-gila dikit lah. Yang penting jangan gila korupsi, jangan gila lebih bayar, jangan gila ngerampok duit rakyat, jangan gila ngebohongin rakyat, jangan gila gombali rakyat. Gilanya gila yang terukur sehingga kita bisa dicap sebagai umat yang pandai bersyukur. Jangan kayak Anies Baswedan tidak bersyukur. Sudah jadi gubernur, harusnya itu kan dia itu banyak bersyukur gitu. Udah nggak pakai modal, dimodalin oleh cukong-cukongnya, naik dengan cara yang jahat, menggunakan orang-orang khilafah, orang-orang HTI, EPI, PKS, MUI. Dia tidak bersyukur. Harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membuktikan bahwa dia ini seorang gubernur pujaan rakyat yang selalu ada di hati rakyat. Pada faktanya jauh panggang daripada api. Ya, seperti teori mengatakan kalau orang naik dengan cara yang jahat, pasti ketika dia menjabat pun akan melakukan kejahatan. Bahkan ketika dia lengser pun akan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan selama menjabat itu sudah terlihat oleh seluruh rakyat Indonesia, sudah terdengar oleh seluruh rakyat Indonesia, sudah viral di media sosial dan di media nasional, sudah terekam, tidak bisa dihapuskan, khususnya masalah Formula E ini. Ketika ada fraksi PDIP dan PSI ingin mempertanyakan kejelasan tentang prosedur SOP bagi hasil keuntungannya seperti apa melalui hak interpelasi,
malah oleh partai-partai yang lain tidak didukung. Dan Anies Baswedan cenderung lari dari masalah. Ya akhirnya sekarang bermasalah. Padahal kan hak interpelasi itu bukan hak untuk menggulingkan Anies Baswedan, cuma ingin mempertanyakan kejelasan formula ini bagaimana. Prosedur awalnya seperti apa, pelaksanaan seperti apa, bagi hasil seperti apa, sponsornya seperti apa. Karena ini berkaitan dengan uang rakyat, harus dijelaskan kepada wakil rakyat di daerah, dan nanti itu jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, manfaat buat rakyatnya apa, kedepannya seperti apa, uang yang sudah keluar berapa, uang yang nanti akan diperoleh berapa. Kan itu maksud hak interpelasi. Tetapi Anies Baswedan beserta partai-partai pendukung menolak hak interpelasi, membuat semuanya ngambang. Dan sekarang benar saja, ketika kasus formula ini sudah masuk ke urusan KPK, Anies Baswedan udah ketar-ketir, partai pendukung Anies Baswedan ketar-ketir. Siapa saja partai pendukung Anies Baswedan yang menolak interpelasi? P3, PKB, Golkar, mungkin Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, anjing semua itu. Kenapa? Saya sampai sekarang nggak ngerti. Kenapa partai-partai ini mendukung orang bermasalah? Nanti mereka kan kena masalah juga. Kalau Anies Baswedan tersangka, semuanya kena. Karena kita sebagai rakyat kecil bisa menyimpulkan bahwa formula ini adalah perampokan duit rakyat besar-besaran, seperti halnya BLBI, seperti halnya Senturi, seperti halnya kasus pencucian uang di era SBY yang menyebabkan korupsi menggila, proyek mangkrak. Perampokan besar-besaran kayak gini itu biasanya terjadi mendekati pemilu. Karena kayaknya uang ini akan digunakan untuk pemilu. Jadi kalau formula ini dibiarkan sampai lolos, para maling ini sampai tidak tersentuh hukum, udah. Mereka punya modal yang besar, beli suara rakyat, menang 2024, ke depan kita akan menyaksikan perampokan duit besar-besaran dari mereka ini terhadap uang rakyat. Nauzubillah, summa nauzubillah. 1.000 miliar bro, uang rakyat dipakai untuk sebuah event yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Katanya menguntungkan untuk perekonomian Jakarta. Mana? Hotel-hotel di Jakarta kosong. Nggak ada pengaruhnya buat perekonomian Jakarta. Yang datang katanya dari luar negeri. Ternyata mereka sendiri yang nonton. Mereka yang bikin, mereka yang nonton. Nggak ada itu luar negerian. Tulis-tulisan. Sponsor pun juga dipaksakan ada ketika Jokowi turun tangan. Bayangkan bro, Mr. Anies Baswedan ini, kalau andaikan tidak ketahuan, biaya Formula E ini, komitmen fee ini 2,3 triliun, 2.300 miliar. Andaikan tidak ketahuan, uang rakyat yang akan hilang, yang akan dirampok barang-barang itu 2.300 miliar. Karena ketahuan akhirnya cuma 1 triliun atau 1.000 miliar. Dengan tek-tek mek dan tek-tek benguk itu diperkirakan sekitar 1.000 miliar lebih. Dan 1.000 miliar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Anies Baswedan ketika ditanya KPK. Jadi ini bukan kriminalisasi Anies Baswedan, tetapi Anies Baswedan melakukan kriminalisasi terhadap uang rakyat. Nggak kebayang kalau si Anies Baswedan mimpin. Makanya orang yang waras ketika uang rakyat dirampok bareng-bareng marah, bukan mendukung, goblok. Siapa goblok? Udah jelas uang rakyat dirampok, malah mendukung Anies Baswedan. Ulama yang mendukung Anies Baswedan goblok. Partai-partai yang mendukung Anies Baswedan goblok.
maling didukung, berarti mereka semua, kalian semua maling juga. Rasulullah SAW pernah berkata, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang terbaik itu yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Merampok uang rakyat itu menyakiti rakyat, bro. Maka pilih pemimpin yang tidak merampok uang rakyat. Ini ada ustaz, kiai, ajengan, habaib malah mendukung maling, goblok. Kalian itu berilmu, tapi ilmunya malah merendahkan diri kalian di hadapan Allah dan manusia. Partai-partai katanya punya gelar master, doktor, profesor, dukung maling. Kalian pro rakyat di sebelah mananya, channel? Di kita aja kalau ada yang maling ayam digebugin sampai babak belur. Ada yang maling motor digebugin sampai babak belur. Padahal harga motor tidak seberapa, harga ayam tidak seberapa. Lah ini sudah berapa 1000 miliar uang rakyat dirampok bareng-bareng. Kalian dukung, goblok kalian semua. Kalian puji, kalian puja, goblok kalian semua. Suatu hari ada yang bertanya kepada saya, usaha apa bro? Mencuri atau maling dengan zina, dosanya lebih besar mana? Apakah maling atau zina? Lalu saya jawab, ya dua-duanya sama besar. Ya nggak bisa dong, harus pilih salah satu. Oke, menjadi yang lebih besar dari yang terbesar, mungkin maksudnya gitu. Akhirnya saya jawab, dalam Islam orang yang mencuri itu potong tangannya. Bener nggak bro? Dalam Islam itu, hukum Islam itu kalau mencuri potong tangan. 1 kali mencuri tangan kiri potong, 2 kali mencuri tangan kanan potong, 3 kali mencuri kaki kanan potong, 4 kali mencuri kaki kiri potong, 5 kali mencuri potong leher. Dalam Islam. Tapi aneh, kalau yang zina kenapa nggak dipotong titik? Nggak ada dalam Islam perintah. Barang siapa yang berzina potong titiknya, nggak ada. Artinya apa? Maling itu lebih besar dosanya daripada zina. Maling perintahnya potong tangan. Zina tidak ada yang perintah potong titik. Zina yang rugi pribadi-pribadi, maling yang rugi rakyat. Jadi si Anies Baswedan ini dan para partai-partai pendukungnya kalau diterapkan dengan hukum Islam, udah kehilangan tangan semua. Untungnya bukan hukum Islam, masih bisa ketawa ketili. Di Indonesia koruptor itu seperti raja, bro. Masuk penjara aja bisa pulang ke rumah, bisa jalan-jalan, bisa oyo-oyoan. Banyak di Indonesia itu kacau, bro. Mayoritas umat Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Makanya susah majunya. Aduh. Ingin menegakkan syariat Islam, lapor ke setan, ya gak mungkin lah. Jadi, dengan melihat berbagai macam prosedur yang amburadul pelaksana formula ini, saya merasa yakin 1000% Anies Baswedan pasti tersangka. Dan sekarang Nasdem sedang ketar-ketir. Bagaimana dengan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.